Halo semuanya, balik lagi sama aku. Ya, saya Sergio Vito Putranta. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang parallel processing. Nah, jadi video ini aku buat atas dasar tugas arsitektur organisasi komputer. Jadi, di presentasi kali ini ada 3 poin penting yang akan aku jelaskan. Yang pertama, perbedaan grid computing dengan parallel computing. Yang kedua, ada definisi shared memory dan jenisnya. Serta yang ketiga, yaitu definisi dari hybrid memory. Itu dia 3 poin penting yang akan kita pelajarin hari ini. Langsung masuk aja ke materi yang pertama. Nah, sebelum kita mengetahui perbedaannya, kita ketahui dulu definisi dari grid computing dan parallel computing. Yang pertama, grid computing. Grid computing atau komputasi grid adalah penggunaan sumber daya yang melibatkan banyak komputer dan piranti yang terpisah secara geografis, namun tetap terhubung dan berfungsi untuk memecahkan persoalan komputasi dalam skala besar. Jadi, istilahnya grid computing ini ada beberapa komputer yang terpisah secara geografis, tapi disatukan dengan grid computing ini. Nah, biasanya grid computing ini digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah komputasi dalam skala besar. Contohnya itu ada CADD atau Computer Aided Drug Discovery. CADD itu apa sih? CADD itu kayak misalkan ada seorang ilmuwan yang meneliti tentang obat gitu. Nah, jadi kan dia butuh juga ide dari ilmuwan lain. Nah, dengan itu digunakanlah grid computing untuk menghubungkan dua ide ilmuwan ini untuk dijadikan satu sehingga terbentuklah obat baru. Makanya dinamakan drugs discovery. Nah, kalau menurut Ian Foster dalam bukunya The Grid, Blueprint for a New Computing Infrastructures, komputasi grid adalah infrastruktur hardware dan software yang dapat menyediakan akses yang bisa diandalkan, konsisten, tahan lama terhadap kemampuan komputasi mutakhir yang tersedia. Jadi menurut Ian Foster, komputasi grid ini diharapkan menjadi infrastruktur hardware dan software yang terdepan di dalam parallel processing. Kemudian ada parallel computing atau komputasi paralel. Parallel computing merupakan teknik komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer secara simultan, namun seluruh resource yang digunakan serupa atau homogen. Sebenarnya grid computing dengan parallel computing ini lumayan sama, cuman yang membedakan itu kalau parallel computing biasanya resource-nya homogen atau serupa gitu. Nah, untuk perbedaan lebih lanjutnya bisa kita lihat di slide selanjutnya nih. Nah, ini dia perbedaan dari grid computing dan parallel computing. Yang pertama ada jenis resource. Nah, parallel computing bersifat homogen, sedangkan grid computing bersifat heterogen. Homogen di sini maksudnya resource yang digunakan sama. Kalau heterogen itu resource yang digunakan bisa berbeda-beda. Kemudian ada job execution. Pembagian job execution dalam parallel computing harus sama besar antar resource, sedangkan kalau di grid computing itu tidak. Nah, jadi kalau di grid computing mau berapa banyak pun job execution yang ditaruh oleh user ke dalamnya, instruksi itu akan tetap dieksekusi oleh si komputer tersebut gitu. Yang ketiga ada cluster. Parallel computing terdiri dari satu cluster saja, namun grid computing terdiri dari beberapa cluster. Nah, jadi cluster itu kayak banyak komputer yang disatukan oleh konektivitas tinggi dan biasanya menggunakan LAN. Jadi cluster di sini itu maksudnya parallel computing hanya terdiri dari satu cluster saja. Jadi kalau parallel computing ya udah kita nggak bisa lagi gitu menyatukan cluster satu dengan cluster lainnya. Sedangkan kalau grid computing kita bisa menyatukan beberapa cluster menjadi satu gitu. Nah, yang terakhir itu kemudahan. Pengepakan dan pengiriman data dalam grid computing itu dikirim secara eksplisit atau secara jelas. Sedangkan kalau di dalam parallel computing itu tidak. Dari keempat perbedaan ini, menurut aku yang paling menguntungkan itu jika kita memakai grid computing karena lebih fleksibel. Lanjut ke poin penting yang kedua dari presentasi aku kali ini, yaitu ada shared memory. Shared memory adalah arsitektur yang menghubungkan beberapa prosesor dalam sistem tunggal sehingga dapat memakai memori secara bersamaan. Itu definisi dari shared memory. Kalau jenis-jenisnya ada apa aja sih? Nah, jadi ada dua jenis shared memory nih. Ada UMA dan ada NUMA. UMA itu Uniform Memory Access. Kalau dilihat dari frekuensi aksesnya, UMA itu adalah setiap prosesor memiliki hak pengaksesan yang seragam dengan prosesor lain.
Sedangkan kalau NUMA atau Non-Uniform Memory Access adalah tidak semua prosesor memiliki hak yang sama dalam mengakses memori. Di gambar di sini ada gambar UMA, di sini ada gambar NUMA. Kemudian yang terakhir ada hybrid memory. Nah, hybrid memory itu bisa dilihat di gambar yang di sini. Jadi hybrid memory itu adalah jenis memori yang menggunakan arsitektur memory shared dan distributed. Merupakan mekanisme yang memungkinkan proses end user untuk mengakses data bersama tanpa menggunakan antar proses komunikasi. Jadi hybrid memory ini sebenarnya hanya gabungan dari dua jenis klasifikasi atau taksonomi parallel processing yang bernama MIMD atau multiple instruction dan multiple data stream. Ada dua jenis memori dalam MIMD nih, ada shared memory yang udah kita bahas tadi, kemudian ada distributed memory. Distributed memory itu apa sih? Nah, distributed memory ini arsitekturnya mempunyai karakteristik di mana setiap prosesor memiliki memorinya masing-masing. Jadi, eksekusi instruksi itu dapat berjalan secara independen tanpa bergantung satu sama yang lain gitu. Nah, mungkin itu aja untuk presentasi aku kali ini. Terima kasih.